Aku nggak bisa bilang pro cons dengan karena setiap ibu itu punya intuisi sendiri-sendiri untuk anaknya dan kita nggak bisa bilang belum baru mau nonton kan? Dikit-dikit. Nah, ya, sip. Nah, bro, nah, bro, yuk, udah. Ya Kamel, mungkin boleh sedikit update nih terkait kondisi Kak Tyson sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Oh, Tyson udah sehat, udah puji Tuhan, operasi berjalan lancar dan seperti yang saya udah sampaikan bukan cancer, puji Tuhan, it's just tumor pencerita bening di kepala, tapi all good dan sekarang kita lagi mau nonton untuk filmnya Sahabatku Luna Maya. Tapi emang selalu support nih apapun kegiatan dari Luna berarti ya Kak? Ya kan kita berteman ya ada ya lucu-lucuan geng menteri ceria ya yang udah pada cukup lama kan temenannya gitu. Jadi ya kalau ada salah satu teman-teman ada apa namanya kegiatan ya kita bisa untuk support sepanjang bisa. Gitu. Ada treatment dari dokter mungkin untuk Kak Tyson? Tyson udah sih ada? Udah beres. Udah beres puji Tuhan, oke aja. Makanan selalu jaga, istirahat dijaga supaya tidak terulang lagi ada dalam ada apa benjolan. Tapi lebih khawatir gitu nggak sih dengan kondisi Kak Tyson Kamelani? You worried about that? Nggak ada khawatir. Nggak sih, nggak khawatir puji Tuhan. It's okay, dia selalu hidup sehat. Cuma ya kan namanya kalau benjolan bisa terjadi pada siapapun juga ya Mbak. This is random happen. Kak, kan ada statement juga dari Kak Tyson yang katanya kalau misalkan Kamelani nggak ada Coy, astaga. akan tetap setia nih. Akan tetap setia. Aduh, pada aku sebenarnya nggak seneng ngobrol yang kayak gitu-gitu ya karena apa namanya makanya kalau di podcast misalnya ditanya yang hal-hal kayak gitu, I don't really like talk about it gitu. Yang pokoknya yang again umur tuh di tangan Tuhan. Tapi kan kita kalau bisa minta berdoa supaya diberikan umur panjang untuk bisa menemani anak-anak dan dalam keadaan sehat ya menemani mereka. Tapi memang itu keseriusan Kak Tyson nggak sih sebegitu cintanya sampai nggak ada kepikiran untuk punya pasangan lagi kalau Kamelani nggak ada. Itu yang kamu itu loh Cari pasangan baru, apa di Kak. pagi-pagi ambiar ya di set nggak mau nikah lagi apalah gitu. Itu benar. Itu benar. Apapun saya sebutin itu asli. Kamelanya balik sorry kan agak ini salah nanti kan serem banget. Apa sih? Udah siap mental nonton film horor. Iyalah mensupport teman sebenarnya ada yang like horror tapi kan mensupport Luna ya mau support. Sebesar apa sih maksudnya cinta Kak Tyson sama Kamelani sampai dalam itu gini Kak? Memang Melanie kasih 2 anak sama ya kalian banyak tidak tahu apa cinta saya buat Melanie karena ada rahasia, tapi ya memang hidup sama dia buat satu untuk selamanya itu berat sekali buat saya. Tyson tuh apa yang dipikirin kalau di TV tuh ditanya apa dikeluarin semua Mbak sampai ulu hatinya semua perut-perutnya dikeluarin gak dipilih-pilih jadi ya itu that's the way he is sama adanya dia emang dia orang gitu. Tapi cukup terharu nggak sih dengan statement itu Kak? Terharu cuma kan as I said sebenarnya aku nggak senang ngomongin kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi ya senanglah puji Tuhan alhamdulillah diberikan suami yang baru. Tapi selama menikah mungkin sosok Kak Tyson sendiri seperti apa sih mas romantis? Ya kalau nyebelin yang namanya suami istri pasti nyebelin ya, tapi kan he's a very faithful guy, setia, bertanggung jawab sama keluarga dan baik hati. Amel sedikit tahu tentang ini supirnya dari Kak Vanessa. Aduh nggak ngerti mas kalau gitu ya, maaf ya. Mungkin sebagai sahabat dari Vanessa juga. Nggak tahu, aku nggak mau komentar yang bukan itu deh. Terima kasih ya. Kamel ada support untuk Kak Nikbir mungkin yang masih lagi rame kan kita gitu. Kalau Niki kan temannya, pokoknya kalau buat Niki apapun yang dilewatin, aku tahu menjadi seorang ibu apalagi single parent it's not easy. Tadi aku WhatsApp sama Niki juga, dan aku juga punya anak. I mean we can learn, kita bisa belajar banyak hal ya dari perjalanan parenting. Mungkin Niki sama Loli kemarin, artinya memang menjadi ibu tidak mudah. Having kids lagi ABG memang bukan hal yang mudah. Aku pun juga tiap hari harus belajar untuk gimana caranya menghadapi ini, terutama anak-anak sekarang, anak-anak Gen E, Alpha ya kan, yang beda banget sama generasi kita yang milenial. Nah, ini kan supirnya kemarin datang ke makamnya nih. Kalau supir saya nggak komentar, aku kan nggak ngerti, kalau itu kan beda different case biasanya.
Kak, mungkin di usia pernikahan sekarang mungkin ada nggak sih goals yang ingin kalian ini, apalagi kemarin ada mungkin Sehat, panjang umur, banyak berkat, dan bisa nemenin anak-anak sampai mereka nanti menikah dan punya cucu gitu aja sih. Kamil, tapi mungkin bisa setuju nggak sih sama hal-hal yang dilakukan sama Kak Nick sebagai ibu gitu kan maksudnya? Aku nggak bisa bilang pro cons dengan karena setiap ibu itu punya intuisi sendiri-sendiri untuk anaknya, dan kita nggak bisa bilang oh ini yang benar, ini yang salah, nggak bisa, karena ya setiap ibu punya cara sendiri-sendiri menurut aku yang terbaik menurut sang ibu. tipsnya mungkin untuk selalu romantis gitu. Seperti apa sih? Pakai Tuhan untuk pernikahan. Bukan pakai Tuhan. Sorry, apa? Selalu Ada Tuhan untuk pernikahan. Pakai Tuhan. Harus mengalah, harus turunin ego untuk pernikahan itu pertama. Jadi terendah dalam pernikahan seperti apa? Ya kemarin-kemarin tuh lagi gonjang-gonjang ya, karena memang untuk teman-teman menikah gula dan batak bukan perkara yang mudah. Tapi apa yang sih yang selalu menguatkan pernikahan kalian? Yang udah nikah lama ya kan ngerti ya. Ya karena pernikahan itu sejati memang bukan hal yang mudah, makanya sekarang kita ngerti pernikahan itu adalah ibadah sampai kita mati ya. Karena kalau mudah namanya bukan pernikahan tapi pencitraan. Nah gitu aja.